Kau kukirim ke sini untuk satu tujuan. Menjadikan tempat ini kembali seperti zaman dahulu kala. Peperangan melawan naga membuat tempat indah ini menjadi mati. Semua desa ditelan oleh bumi, dan semua manusia terinfeksi menjadi zombie. Hanya ada monster yang haus akan darah berkeliaran. Bahkan tanaman pun enggan hidup di sini. Kembalikanlah semuanya hingga menjadi damai, seperti bagaimana dia sebelumnya. Aku mohon kepadamu. Pagi yang dingin kawan-kawan, si Notch nyuruh aku membangun desa di biome ini. Tapi seperti yang kalian tahu, di sini kosong, nggak ada apa-apa. Aku berjalan-jalan sambil nyari cara untuk memulai kehidupan. Aku terus berjalan-jalan sampai aku mendengar desahan zombie di bawah tanah. Aku mencoba menggali ke bawah dengan tangan kosong, dan sepertinya aku nemuin zombie spawner. Di bawah, aku disambut banyak zombie. Aku pukulin mereka semua sampai gak terasa hari sudah malam. Aku bunuh zombie karena aku butuh kerupuk zombie untuk menjadi makananku. Aku coba untuk menjangkau chestnya dan ternyata aku dapat ember dan enchantment book. Chest yang satunya isi iron, name tag, dan saddle. Setelah itu, aku lanjut mukulin zombie pakai tulang. Tiba-tiba, aku dijaga dari luar. Dan bahkan ada anak zombie yang nunggangin ayam masuk buat nyerang aku. Aku takut mati karena aku udah punya ember. Aku pukul aja ayamnya dan dia dibawa pergi. Di situ darahku tinggal satu bar lagi tapi selamat. Sewaktu aku turun buat ngambil kerupuk, tiba-tiba aku diserang mendadak lagi dan aku hampir mati lagi. Karena sudah pagi, aku hancurin tanah dan salju yang nutupin spawner dan menonton mereka semua terbakar api azab. BTW itu kenapa ada zombie yang nyantu ya? Oke, good, kau kesini. Aku dapat banyak kerupuk untuk bertahan sementara. Aku cari seed dengan bone meal dan melanjutkan perjalananku. Kali ini, aku bakal cari kolam lava untuk ngebuat portal, karena di situ satu-satunya akses aku bisa dapat kayu. Di biome ini hanya ada 0,001% kesempatan untuk menemukan pohon. Hari semakin gelap dan aku menemukan cahaya yang ternyata kolam lava. Karena takut diserang monster, aku memutuskan untuk membangun gubuk dengan tanah. Aku menunggu pagi sambil memandangi es batu. Dan ketika hari sudah pagi, aku hancurkan gubukku dan mulai membuat portal dari lava. Aku cari flint dan membuat korek, dan hari kedua aku udah berangkat ke Nether, tanpa armor sama sekali. Sialnya, aku dapat biome soul sand. Tapi di ujung mata aku ngelihat pohon merah, yang bisa jadi sumber kayu utamaku. Aku bangun jembatan untuk pergi aman ke situ. Jalur udara lebih aman daripada jalur darat. Aku bikin jembatan dengan semua blok yang aku punya, sampai akhirnya aku berhasil ke hutan kayu merah ini. Aku ambil kayunya dan ya, jatuh ke bawah. Aku ambil beberapa gold dan kembali ke overworld. Sampai di overworld, aku mulai mencari cobblestone sambil membuat goa sederhana untuk aku tinggal. Jangan lupa diisi pintu karena apapun yang diisi pintu adalah rumah. Setelah itu, aku mencari coal untuk membuat torch dan menerangi rumahku. Aku juga membuat kebun kecil-kecilan di dalam rumah. Setelah itu, aku memulai untuk membuat strip mining untuk mencari beberapa iron raw. Besok paginya, aku membuat kebun lagi di luar karena aku pengen terbebas dari kebutuhan makananku terlebih dahulu. Setelah itu, aku ngebuat armor dari beberapa ironku. Walaupun masih kurang kolor dan helm, setidaknya aku tidak telanjang bulat. Hasil panenku juga aku jadikan roti, tapi tetap kerupuk zombie favoritku. Aku hias rumahku dengan copper block dan memanen kebunku. Aku lanjut dengan strip mining supaya bisa bikin sisa armor lainnya. Setelah itu, aku kembali ke Nether. Ada konflik internal antara babi dan si tulang belulang. Ya, aku sih nontonin aja. Setelah itu, aku ngebuat akses aman untuk menuju hutan kayu merahku. Aku membuat storage room sederhana dan mulai mengorganisir semua barang-barangku. Besok paginya, aku memperluas lagi kebunku dan aku hias dinding rumahku supaya lebih maco. Malamnya, aku berburu spider supaya bisa dapetin string. Dan pas benerin rumah, kolam lavaku nggak sengaja aku padamin. BTW, tembok rumahku udah bagus sekarang. Aku juga membuat kaca merah sekedar untuk hiasan di rumahku. Setelah itu, string yang aku punya aku ubah ke wall dan akhirnya aku bisa bikin kasur. Jangan lupa warnain kasurnya kuning karena aku suka warna kuning. Aku taruh kasurku di gudang dan ngeset respawn point di sana. Di hari ke-9, aku mencari dirt karena aku berencana untuk memperluas kebunku lagi. Aku juga hias sedikit dengan beberapa batu yang nggak aku pakai. Setelah itu, aku tidur karena malas digangguin monster. Besoknya, aku bikin kebun yang kedua. Aku hancurin kebun yang di dalam rumah dan memindahkan semuanya keluar. Malamnya aku hancurin bongkahan es yang ganggu pemandanganku. Anak-anak zombie yang gangguin aku, dan hokinya pas gesek kepalanya aku dapat wortel dari kantongnya. Aku berencana untuk membuat ruang kosong untuk desaku, makanya besok pagi aku lanjut bersihin bongkahan es yang ada.
Aku sekalian aja buat padamin semua lavaku. Sampai malamnya ada salju yang turun. Lumayan, bubuk saljunya bisa nutupin obsidiannya. Malamnya aku bikin tingkat 2 dari rumahku. Rencananya di atas aku jadiin tempat tidur dengan view mengarah ke desaku sendiri. Ya, kurang lebih kayak gini kelihatannya. Awalnya aku nutup dengan kaca dan aku hias sedikit. Aku juga buat tempat perapian supaya aku sedikit hangat. Aku juga memperluas storage roomku dan mulai merapikan seisi rumah supaya lebih cantik. Kalian lihat ada layang-layang yang memutari desaku. Aku cari kayu ke nether dan nemuin babi yang main pesawat-pesawatan. Ya, aku nggak ngerti sih ini kenapa. Aku explore nether sambil mengambil beberapa jamur dan menemukan pos ronda babi. Di sini pasti banyak item yang bagus. Aku coba explore ke sana dan di sana dijagain sama babi yang benar-benar galak. Kalau aku pukul, pasti dia ngeroyokin aku. Jadi aku jebak dia ke lava dan beberapa babi berhasil aku jebak. Sampai aku berhasil mengambil chest yang pertama. Isinya benar-benar menggiurkan. Bahkan chest yang kedua, aku nemuin golden apple. Pas mau ngambil chest yang ketiga, aku kaget karena di sana dijaga lebih banyak penjaga. Aku panik karena dikepung, aku lompat ke bawah dan aku mati karena jatuh dari ketinggian. Dan sedihnya aku kembali ke tempat respawn awal karena aku baru ingat aku mindahin kasurku dan belum sempat set respawn point di sana. Di sini aku benar-benar kesel karena rumahku ada ribuan blok di depan. Tapi untungnya aku bisa nemu koordinatnya dari rekamanku yang sebelumnya. Aku berangkat mencari rumah dengan mood yang sangat-sangat buruk, sampai akhirnya aku nemuin sebuah pohon yang hanya 0,01% muncul di biome ini. Aku benar-benar senang. Aku ambil kayunya dan aku tungguin saplingnya berjatuhan. Aku lanjut untuk pulang, karena malam aku bermalam di dalam goa tanah. Aku nggak mau nekat keluar rumah karena darahku low dan aku punya sapling pohon yang berharga. Paginya aku lanjut perjalananku sampai akhirnya nemu juga rumahku. Setelah itu aku kembali ke nether untuk ambil barang-barangku. Dengan item yang terbatas, aku mencari cara yang terbaik untuk mengambil barangku. Aku bunuh dulu penjaga itemku dengan sangat hati-hati. Setelah itu aku baru bisa ambil semua barangku. Dan aku kembali lagi ke rumah. Aku rapikan item-itemku ke chest dan memulai project atap rumah. Aku coba pasangkan atap dan nggak buruk juga kelihatannya. Aku hias dikit dan merubah kaca di atas menjadi balkoni. Yap, balkoni kayaknya lebih asik sih. Aku juga membuat jalan yang mengarah ke portalku. Sekalian aku bikin yang mengarah ke kebun juga. Setelah itu, aku tidur dan beristirahat dengan perasaan dendam sama pos ronda babi itu. Hari ke-21, aku mulai dengan menebang pohonku. Setelah itu, aku berniat mencari dirt, tapi aku ngeliat ada kelinci yang nyangkut. Aku ambil wortelku dan memanggil kelinci itu. Pus, 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 pus. Aku ajak Fernando ke dalam rumahku dan aku sekap dia di ruang miningku untuk sementara. Malamnya, pas aku bersihin bongkahan es, ada insiden keren terjadi. Anjir, refleks keren juga. Aku menambal beberapa lubang di rumahku dan ini hasilnya. Setelah itu aku berkebun dan strip mining. Dan ada cahaya benderang dari blok diamond. Ya beginilah nasib anak soleha. Si Fernando masuk ke kamarku dan aku nggak ngerti dia malah nyundul-nyundul tempat perapianku. Aku kurung dia biar dia selamanya nyundul-nyundul. Aku ngehias jalananku dengan lampu taman dan setelah itu aku ngambil diamond pertamaku. Aku tidur dan beristirahat total karena besok aku akan pergi berpetualang untuk mencari tebu. Di tempat kayak gini, tebu itu susah-susah gampang buat ditemuin. Aku makan waktu yang lama buat nyari tebu. Aku juga nemuin ruin portal yang isinya 2 golden apple. Betapa beruntungnya aku. Tebu, di mana kau? Sekarang hari ke-26. Aku nemu ruin portal lagi. Chestnya sih nggak seberapa, tapi gold blocknya ada 2. Biasa, rezeki anak soleha. Sore menjelang malam, tiba-tiba aku nemu tebu. Tapi anehnya, dia tergeletak di bawah dalam bentuk item. Ya, tebu tetaplah tebu. Aku ambil dan lumayan, dapat 3. Aku kembali ke rumah dan sampai di rumah aku menanam tebuku. Airnya beku, tapi kayaknya untuk tebu itu nggak masalah deh. Aku lanjut untuk strip mining dan menemukan blok kesukaanku. Besok paginya aku nebang pohonku dan memperhatikan tebuku yang belum juga tumbuh. Aku memindahkan tempat menanam pohonku karena aku mau bikin rumah untuk si Fernando. Aku tanya dia untuk modelnya dan memulai tahap pengerjaannya. Di versi 1.17 ini kalian bisa bikin wall pad tanpa perlu ada rumput dan itu sangat membantu. Dan rumah Fernando akhirnya jadi. Pas aku mau ajak Fernando untuk pindahan, tiba-tiba di luar ada pillager yang menyusup. Aku suruh Fernando untuk masuk dan aku bunuh pillager penyusup itu. Tapi cuma ada 1. Dan Fernando akhirnya tinggal di rumahnya sendiri. Aku iseng mau ngecek tebuku, tapi tiba-tiba tebuku hilang. Aku lari ke kamar dan tidur sambil nangis karena nyari tebu itu susah banget. Tapi besok pagi aku pamitan ke Fernando untuk nyari tebu lagi. Aku sempat dibegal sama para pillager sisanya, tapi aku berhasil membasmi mereka. Aku cari tebu ke sana kemari sampai nggak berasa aku muter lagi ke rumahku. Dan sampai akhirnya aku melihat zombie villager dari kejauhan.
Karena aku merasa itu masih dekat dengan rumah, aku berusaha menyelamatkan dia. Ada banyak halang rintang waktu bawa zombie villager ini, sampai pedangku hancur mukul kepala spider. Aku jalan ke rumah dan hokinya, aku nemuin tebu yang sembunyi di bawah salju. Aku beruntung banget, udah nemu zombie villager, sekarang nemu tebu. Tapi situasi memojokkanku dan hampir membuatku mati. Aku berusaha membawa zombie villager itu, dan aku bunuh spider dan menjebak pemanah yang menyerangku. Aku tuntun villager zombiku dan aku dikepung kerumunan zombie. Aku lari sampai aku melihat creeper di depanku dan creeper itu meledakkan zombie villagerku. Padahal dia udah deket banget sama rumahku. Aku masuk ke kamar dan tidur sambil bersedih karena gagal menyelamatkan zombie villager itu. Besok paginya aku nanam tebuku, tapi kali ini aku nggak akan salah lagi. Malam ini aku berencana mencari zombie villager lagi karena aku masih nggak terima kejadian yang kemarin. Dan beruntungnya, aku nemu zombie villager yang dekat banget sama rumahku. Aku ajak si Kurnia masuk ke dalam rumah, dan besoknya aku ke Nether untuk nyari Nether Fortress, karena ini saatnya membuat ramuan. Aku buat pilar untuk mencegah kalau aku sampai tersesat. Aku explore dan bukannya dapat Nether Fortress, aku malah diserang monster terus. Ada slime dengan jurus kage bunsin, ada gas dengan semesan bola api, ada piglin dengan kemampuan tradingnya kayak Alan Suryajana. Aku trade sampai banyak item yang akan sangat membantuku. Aku lanjut perjalananku dari satu pulau ke pulau lainnya dan aku nggak ngerti kenapa, tapi gas di sini kayaknya ada dendam pribadi sama aku. Aku jalan dan explore terus, tapi sampai di tempat yang udah pernah aku kunjungi. Aku capek dan memutuskan untuk pulang aja. Aku sapa si Fernando dan yeay, tebuku akhirnya tumbuh. Di malam Jumat Kliwon di hari ke-36, aku berangkat lagi ke Nether. Ini adalah hari yang baik untuk cari Nether Fortress. Aku mulai cari Fortress dengan metode strip mining alias lurus terus pantang mundur. Aku buat jembatan dan menggali ke depan terus sampai ada gas yang nyerang aku. Asli, mereka kayaknya punya dendam pribadi sama aku. Karena aku kesel nggak bisa nyerang balik, aku serang dia dengan jarak dekat. Kesel juga lama-lama. Aku lanjutin perjalanan sampai ada serangan kejutan lagi dari gas, dan aku mati karena jatuh dari ketinggian. Aku balik lagi ke Nether buat ambil alat-alatku, tapi kali ini aku dibegal sama atlet pemanah Soul Sand. Darahku udah low banget dan aku kucing-kucingan sama pemanah ini. Aku makan untuk nambah darahku dan aku nggak bisa ngelawan karena tanganku kurang cepat untuk ngeganti item. Sampai akhirnya mati lagi. Aku tarik kata-kataku soal ini hari terbaik berangkat ke Nether. Sekarang aku bawa senjata ke Nether, dan seperti biasa, giliran aku udah bawa senjata, pasti monsternya hilang gitu aja. Aku ngambil itemku dan melanjutkan perjalananku melewati 2000 blok untuk cari fortress. Aku dihadang sama gas lagi dan aku mulai terbiasa. Akhirnya kena juga. Di hari ke-40, ngegas. Di hari ke-40, aku masih explore di Nether, dan aku ngelihat bayang-bayang fortress. Aku seneng banget setelah perjalanan lama nyariin, akhirnya aku nemu juga. Aku OTW ke fortress itu dan berhasil masuk ke dalam. Aku disambut sama chest, tapi yang menjadi daya tarikku adalah Nether Wart-nya. Aku ambil semua Nether Wart yang aku temuin, dan ketika aku nemuin spawner blaze, aku minum extra jus apiku dan berangkat membasmi para blaze untuk ngambil blaze root mereka. Gak bisa nyerang aku dengan bola api, blaze ini malah nyundul-nyundul aku. Baik, saudara-saudara, kita saksikan pertarungan antara blaze dan skeleton. Siapakah dari mereka yang akan menang? Setelah selesai mencari blaze root, aku kembali pulang. Resah juga rasanya kalau lari di jembatan yang kayak gini. Misi Aku nemu portalku dan kembali ke rumah. Astaga, woi, masih aja ini, guys. Sampai rumah, aku langsung membuat brewing stand dan menanam Nether Wart untuk menjadi hiasan di rumahku. Aku ngebuat potion untuk nyembuhin si Kurnia, aku lempar ke mukanya dan aku kasih dia golden apple. Dan si Kurnia mulai bergetar. Malamnya, aku nyari zombie villager yang kedua. Untungnya, aku nemu satu dan di dekat rumah, tepat di tempat di mana aku dulu nemuin Kurnia. Mungkin ini suaminya. Dengan lancar jaya sentosa, aku berhasil bawa si Jonathan ke dalam rumah. Aku sembuhin Jonathan dan mereka berdua bergetar. Aku ngeliat desaku dari balkoni dan salju turun. Semoga ada Santa Claus yang ngasih aku 1 stack diamond. Nantinya muncul achievement dan aku berhasil sembuhin si Kurnia. Dia udah berhenti bergetar dan nantinya si Jonathan juga kembali menormal. Aku deketin mereka supaya nggak canggung dan misi menyelamatkan villager sukses. Karena udah punya 2 villager, aku akan membuat maksudku mesin villagerku untuk membagikan kasih sayang. Aku mulai menanam pohon dan mulai menghancurkan bongkahan es untuk memperluas tempatku. Malamnya sempat rusuh sedikit di sekitar desa. Para zombie menyerang dan para creeper meledakkan dirinya. Setelah itu, aku lanjut untuk membuat villager breederku. Kalau kalian bertanya kenapa makan waktu yang lama, karena aku bikin dengan desain yang setidaknya enak dilihat dan enggak asal. Lengkap dengan rel kereta untuk akses pengiriman villagernya. Untuk desain dasarnya, aku cantumin link di deskripsi. Di pertengahan malam, tiba-tiba aku nemu pacarnya Fernando.
Akhirnya Fernando nggak menjomblo lagi kayak orang-orang yang nonton video ini. Aku lanjutin lagi project villager breedingku, dan malamnya aku nemu lagi zombie villager. Aku ajak dia juga, oh ya, namanya Osas. Aku sembuhin Osas dari penyakitnya, dan besok paginya aku melanjutkan projectku. Untuk sistem keretanya udah work, aku ajak Kurnia dan Jonathan untuk kerja di sana. Setelah itu aku tinggal finishing aja. Oke, malamnya ada monster layangan yang nyari aku, tapi dia malah nyangkut di plafon kamarku. Besoknya aku bikin Jonathan dan Kurnia bermesraan, tapi Kurnia ngambek dan mereka gagal skidi pap-pap. Aku coba perbaiki beberapa hal dari mesin ini. Selagi ngebenerin mesin, muncul Wandering Trader tercinta. Tapi sayangnya dia nggak ngejual barang yang menarik. Aku perbaiki dan cek lagi mesinku dan ternyata sudah membuahkan hasil. Kurnia dan Jonathan udah berhenti berantem dan mereka mulai membagikan kasih sayang mereka. Di hari ke-56, akhirnya mesin ini 100% bekerja dengan baik. Di hari ke-57, aku ngelakuin strip mining dan mencari beberapa iron. Seperti biasa, anak soleha yang rajin menabung dapat diamond lagi. Dan totalnya 8 diamond. Banyak juga untuk satu paketan diamond. Aku ucapkan salam untuk para pekerja rodiku, ku beri makan kelinci kesayanganku dan memanen hasil kebun. Aku membuat diamond pickaxe dan enchantment table karena aku akan fokus ke armor dan alat-alatku. Aku juga punya tempat baru untuk semua pohonku. Di sini kayaknya lebih enak dan nggak ngeganggu bangunan di desa. Aku tambahkan beberapa sapling pohon dan tidur. Iya, sekarang aku tidur di tempat mining. Nggak buruk juga rasanya. Besok paginya aku berencana mempekerjakan salah satu villagerku yang udah ngantri. Jadi aku buatkan rumah khusus untuk dia, dan aku bikin rumahnya kecil aja, tapi tetap kelihatan keren. Aku juga mencari beberapa string karena villager yang kerja pasti butuh kasur untuk tidur. Dan rumahnya udah jadi. Di sana aku akan mempekerjakan villager Fletcher untuk aku pakai mencari emerald. Aku juga cari beberapa pasir supaya bisa ngisi jendela di rumah Fletcherku. Aku kirimkan salah satu villagerku dan aku cek sisanya, ternyata bertambah banyak. Aku tambahkan kaca dan akhirnya untuk pertama kalinya aku trading dengan villager dan mendapatkan emerald. Di hari ke-62, aku menebang pohonku karena beberapa dari saplingnya udah tumbuh. Karena susah mencari string, aku kasih aja kasurku yang biasa aku pakai ke villager Fletcherku. Tapi tetap aku yang tidur juga sih. Hari ini aku berencana mempekerjakan librarian untuk cari buku Fortune 3. Aku nggak bisa bikin rumah bagus untuk dia, jadi aku ajak dia ke rumahku dan aku kurung dia di sana. Villager ini agak ngeselin. Aku pelototin matanya biar dia mau masuk, tapi dia tetap nggak mau. Akhirnya aku pukul hidungnya karena sedikit emosi. Sampai akhirnya aku tinggal tidur dan besoknya dia mau masuk juga. Aku bakal riset terus tradingnya sampai nemu Fortune 3. Ini memakan waktu yang cukup lama karena yang dia jual itu aja. Protection 4? Nope. Fortune 1? Nope. Yes! Fortune 3. Setelah aku dapat Fortune 3, aku mulai mencari emerald dan menjual stick ke villagerku. Aku penasaran dan ngecek villager breederku. Sekarang aku paham kenapa ada program KB. Karena udah ada banyak villager, aku matikan mesin skidi pop-up ini. Di malam harinya, aku mencari iron untuk membuat anvil. Lumayan perlu banyak iron juga. Dan pas aku cari iron, ya malah ketemu diamond. Besok paginya, aku trading lagi. Aku buat iron block untuk membuat anvil, dan aku beli buku Fortune 3 itu. Sebelum aku pasangkan Fortune, aku enchant dulu pickaxe-ku dan baru kupasangkan Fortune. Disinilah momen satisfying akan dimulai. Akhirnya aku dapat banyak diamond dan bisa bikin full armor diamond. Aku juga bisa bikin kapak dan pedang diamond. Aku enchant aja seadanya dan semua armorku aku enchant walaupun cuman protection 1. Dan besok paginya aku OTW ke Nether. Di Nether aku disambut gerombolan zombie yang kayaknya iseng jalan-jalan masuk ke portalku. Hari ini aku nambah persediaan Blaze Road untuk jangka panjang. Setelah selesai mencari Blaze Road, aku lanjut untuk explore pos ronda babi untuk balas dendam. Aku memberanikan diri untuk masuk ke tempat yang isinya babi-babi menyeramkan ini. Bahkan bisa gampang mengambil chest dan lumayan dapat shovel diamond. Aku makin ke bawah lagi karena tergiur dengan item-itemnya. Ada block of gold. Ya, jatuh ke bawah. Aku tergiur banget dengan chest yang ada paling bawah. Setiap mau ambil chest, aku mengisolasi diri biar aman. Kadang itemnya bagus, kadang jelek. Pas lagi jalan, aku sempat nggak fokus dan kaget tiba-tiba jatuh ke bawah. Untung nggak mati. Aku buka setiap chest yang aku lihat dan aku dapat golden apple. Aku ngeliat di bawah ada bongkahan gold block. Aku semakin tergiur, aku pancing beberapa babi dengan gold dan mendorong mereka ke lava. Aku memperhatikan sekitar dan mempersiapkan mental karena aku mau terjun ke bawah dengan meminum fire resistanku. Yang aku lupa, fire resistant bukan berarti kita tahan diserang slime. Slime mengepung dan ada babi yang datang. Astaga, jangan mati, tolong jangan mati, please, tolong, jangan mati. Aku coba lari dan dijaga oleh babi yang lainnya. Aku dikepung dan terbunuh dengan cepat. Aku kehilangan semua item berhargaku. Aku terbawa emosi dan langsung ke Nether dengan tangan kosong. Tanpa mikir panjang, aku berusaha ke bawah untuk mengambil itemku di sana. Semua penjaga udah mengamuk melihat keberadaanku.
Aku ngambil tindakan nekat untuk terjun ke bawah karena aku berpikir aku bisa sampai ke tangga di tempat aku mati. Tapi yang ada aku hanya bunuh diri di lava. Astaga. Kali ini aku lebih mempersiapkan diri dan kembali berusaha terjun, tapi dengan potion. Aku nggak mau kehilangan barang yang udah aku cari dengan jerih payahku. Sampai di sana ternyata barangku nggak ada. Aku coba membunuh penjaga di bawah, tapi emang barangku benar-benar hilang semua. Setelah aku ngeliat sekitar, ternyata armorku dipakai salah satu pasukan babi yang ada. Aku mencari cara untuk mendekati mereka. Aku nekat untuk mengambil chest mereka dan lumayan aku dapat armor diamond di sana. Aku berusaha mendekati pencuri armorku. Aku pakai cara teraman untuk membunuh mereka dan mengambil alat-alatku. Aku berhasil mendapatkan kembali semua armorku, tapi tidak dengan pickaxe fortuneku. Aku berusaha keluar dari kastil mengerikan ini. Aku berada cukup di atas, tiba-tiba aku diserang piglin tanpa sebab. Astaga anjir, aduh kenapa lagi nih? Anjir. Aku dikeroyok, aku cuma bisa bertahan. Sekali hit aja aku pasti mati. Shieldku nggak bisa menahan lagi dan hancur. Aku terbunuh oleh piglin. Di rumah, aku strip mining untuk mempersiapkan diri lagi ke Nether. Aku nggak terima armor yang susah payah aku buat diambil. Jadi aku kembali lagi dan ternyata armorku dipakai sama bayi piglin. Aku jebak bayi piglin itu dan aku serang bayi babi ini. Aku kira dia tanpa perlawanan, dan ternyata dia menyerang bahkan lebih sakit dari yang aku bayangkan. Darahku tinggal sedikit dan untungnya dia lebih awal mati daripada aku. Armorku kembali semua, tapi tantangan selanjutnya aku harus kembali dengan kondisi hidup. Aku bunuh piglin yang mengamuk dengan metode paling aman dan akhirnya menemukan jalan keluar. Aku kembali ke rumah dan setidaknya satu set armorku nggak hilang, walaupun pickaxe fortune kesayanganku hilang. Hari ke-74, aku membersihkan bongkahan es karena aku akan fokus untuk membangun desa. Aku baru ingat kalau Notch itu nyuruh aku membangun kehidupan di sini. Jadi aku lakuin kegiatan yang santuy dan fokus ke pembangunan desa. Aku buat kapak diamond untuk ganti kapak yang sebelumnya, dan waktu mining aku lihat sandstone yang ngingetin aku ke Sunagakure. Di sini aku mining ringan aja dan ngelihat glow, apa itu namanya ya, aku lupa. Aku perluas tempat tanam pohonku, setelah itu aku menebang pohon. Aku kasih makan juga untuk keluarga besarnya Fernando dan mulai membuat rumah untuk villager farmer yang akan aku pekerjakan. Dan selama pembuatan rumah villager ini, aku selalu digangguin sama creeper. Astaga. Ya ampun. Terus, meledak terus. Tapi tenang, rumah villagerku jadi dan aku sudah pekerjakan 2 orang di sana. Oh ya, malamnya aku juga isi jalan setapak yang arah ke rumah itu. Hari ke-80 sampai ke-100, aku masih fokus ke pembangunan desa. Aku nggak mau kalau sampai dipukulin sama si Notch, karena belum punya village. Kali ini aku akan mencari banyak kayu untuk membuat bangunan lagi di desa. Jadi biar santuy, aku nebang sambil nyanyi beberapa lagu favoritku. Terpujilah wahai engkau, balonku ada 5. Asedekon. Setelah selesai semua, aku tanam kembali. Kalian bisa lihat aku udah banyak banget dapat kayu. Pertama, aku memodifikasi semua bangunanku yang sebelumnya. Sekedar untuk nambahin detail aja, dan aku juga mulai memasang semua detail yang sebelumnya belum ada. Bentar. Aku berak bentar. Yuk, lanjut. Di sini aku muncul ide untuk membuat kolam sebagai dekorasi. Aku pakai lampu di Nether karena es akan mencair kalau ada cahaya. Ada juga kolam buatan sendiri di dekat rumah. Seperti biasa, aku pakai bone meal biar lebih natural. Next, aku bikin menara untuk desaku. Karena aku berpengalaman jadi kang bangunan, ini bukan hal yang susah. Menara ini bakal aku pakai untuk memantau sekeliling desa. Setelah menaraku jadi, kalian pikir aku berhenti? Tentu tidak. Aku lanjut bikin gapura untuk dekorasi di jalanan desa. Kalian pasti tahu, mendekorasi itu hal yang paling aku suka. Sehabis itu, aku langsung push untuk ngebuat rumah nelayan di dekat danau. Kali ini, desainnya aku bedain dari yang biasanya. Aku nyoba untuk explore varian buildingku. Setelah itu, aku kebut untuk ngebuat air terjun sambil bersihin bongkahan es yang ngeganggu. Waktuku tinggal sedikit lagi, dan pas lihat tebing di depan rumah, aku ada ide. Aku akan nge-remake nether portalku supaya enggak ngehalangin jalan di desa. Dan kali ini, aku bakal bikinnya di tebing dengan ukuran yang besar. Ini proyek terakhir sebelum waktuku habis. Walaupun buru-buru, aku tetap mencoba untuk mempertahankan detail yang aku buat. Dan hasilnya lumayan sangar juga. Dan akhirnya hari ke-100 aku menyelesaikan portalku. Aku tahu ini 100 day yang paling lambat progresnya. Tapi percayalah, di biome ini semuanya serba susah dicari. Tapi aku senang dengan progresku. Dari dunia yang hampa sampai aku punya beberapa teman dan mengembangkan desa.
Ini semua nggak akan terjadi kalau aku nggak seberuntung itu ngedapetin sebuah ember di tempat spawner. Aku nggak bakal sampai di sini aja. Aku bakal balas dendam sama babi dan aku bakal ngebunuh naga yang menyebabkan kekacauan ini. Jadi, inilah dia 100 hari Minecraft Ice Spike.